Apa kabar? Assalamualaikum. Selamat siang, Mana yang Pak kelihatan? Yusuf Kala. Di situ yang kecil, maaf. Selamat siang, Pak Yusuf Kala. Selamat siang. Oh, Mungkin sudah malam di malam sini. ya. Ya. Malam di sini. Apa kabar, Pak? Sehat-sehat Alhamdulillah. saja. Sehat, Saya sehat, Pak sehat. Ketua. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak, di sana? Di Kairo sudah aman? Tidak lagi banyak demo? Alhamdulillah aman, aman. Jadi sudah belajar dengan tenang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bapak, Ya. saya mengucapkan kepada putra-putri bangsa yang sekarang ada di Mesir, warga negara Indonesia, Ya. yang mayoritas di sini pendukung Bapak, Ya. karena kita tahu kiprah Bapak di tanah air seperti apa. Ya. Mulai dari perbaikan ekonomi sampai perdamaian konflik sosial. Ya. Maka dari itu kami sebagai putra-putri Indonesia di luar negeri sangat berharap dan sangat menginginkan Bapak bisa kembali lagi menjadi pemimpin Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak di tengah kesibukan, dan juga terima kasih kepada Bapak Egy Masadia yang menjadi penghubung dan menjadi koordinator di luar negeri. Bapak, yang pertama kita ingin mendengarkan pesan dan kesan Bapak untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, sekaligus visi misi Bapak ke depannya untuk tanah air. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ananda semua dan Adinda, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan tadi untuk mendukung Pak Jokowi dengan saya untuk menjadi presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan demi amanah rakyat selama 5 tahun ke datang. Dukungan, apalagi dukungan dari Mesir, berarti dukungan Anda semua yang sedang menuntut ilmu, yang mengetahui masalah-masalah yang baik, tentu punya pengalaman bahwa satu negara haruslah menciptakan ekonomi yang baik, keadilannya, dan juga pemerintah yang kuat. Tentu tidak seperti apa yang terjadi di Mesir sana, yang akibat ketidakadilan yang terjadi, akibat lemahnya pemerintah, akibat ekonomi yang sulit menyebabkan suatu revolusi lagi yang terjadi di Mesir itu. Insya Allah Indonesia tidak akan kita majukan pemerintah yang kuat, ekonomi yang kuat, dan karakter bangsa yang lebih baik, sehingga Indonesia akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi apa yang kita ingin bersama adalah bahwa kita ingin pemerintah itu kuat, berwibawa. Tapi pemerintah berwibawa hanyalah bisa apabila mempunyai ekonomi yang kuat, yang memberikan rakyatnya, bangsanya mampu berdikari, memenuhi kebutuhannya, dan juga tentu meninggalkan pendapatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan cara itu, insya Allah, apakah itu pendidikan, apakah itu Anda semua terdidik di manapun termasuk luar negeri, di Mesir, tentu akan mendapat manfaat yang besar dengan kemajuan bangsa itu. Itu harapan kita semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bapak, mungkin kita dibuka session pertanyaan. Boleh sebentar lagi. Oke. 1-2 pertanyaan boleh. Silakan. Silakan dari audiens, kira-kira siapa? Berapa orang di situ? Audiens? Oke, 1 orang Pak, ada dari ketua koordinator kita. Silakan Mas Furkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Furkon. Tolong yang itu langsung saja Pak. Maaf. Ya. Saya atas nama koordinator teman-teman relawan Jokowi JK untuk Presiden RI 2014 sampai 2019.
pertanyaan saya, bagaimana kira-kira program Bapak Yusuf Kalla ketika nanti insya Allah terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia, kira-kira ada tidak untuk para alumni Al-Azhar? Artinya tempat, karena saya melihat teman-teman Al-Azhar ketika selesai mengikuti pendidikan S1 di Mesir, di Al-Azhar, setelah pulang mereka bingung mencari pekerjaan ataupun yang lainnya. Nah, sementara kita, background kita dari dunia pendidikan, orang yang berpendidikan lebih mengedepankan agama, background kita agama. Kira-kira ada arah apa ketika nanti Bapak Presiden, Bapak Yusuf Kalla menjadi Wakil Presiden? Itu saja, Pak. Baik, begini. Terima kasih itu. Dalam negara seperti kita, tentu semua orang harus berupaya. Belajar agama pun harus seimbang. Anda kan pasti berdoa, menutup doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi agama itu harus keseimbangan dunia dan akhirat. Soalnya di Mesir bukan hanya belajar agama saja, tapi bagaimana meningkatkan kemampuan Anda dalam bekerja, entrepreneur, mengajar, dan sebagainya. Bukan hanya belajar tentang kitab, pelajari bagaimana turisme di Mesir dapat diterapkan Indonesia secara baik. Bagaimana orang Mesir bekerja dapat ditempatkan. Namun tentu belajarlah yang baik-baik. Jangan belajar tentu banyak hal. Tapi yang paling penting keterampilan. Bukan hanya belajar kitab, tapi keterampilan. Jadi bagaimana mengajar masyarakat. Apabila Anda berdakwah di Indonesia, belajar di samping berdakwah agama, belajar fikih, belajar hadis, mengajarkan juga bagaimana kebersihan, bagaimana kesehatan, bagaimana mereka menjadi entrepreneur, bagaimana mereka bertani dan sebagainya. Itu Anda semua jadi bisa pemimpin masyarakat apabila begitu. Itulah harapan saya, ya. Sekali lagi terima kasih. Untuk penanya selanjutnya. Cukup. Dari Ibu perwakilan, silakan. Silakan Bu. Silakan. Cukup ya. Cukup Bu, ya. Oke. Silakan Bu. Bu siapa? Assalamualaikum Pak Yusuf Kalla. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya tuh bukan dari para mahasiswa, saya bekerja Pak. Oh, bekerja di mana? Saya ada 7 tahun di Kairo. Oh ya, bekerja di mana? Permasalahannya yang saya dengar dari para teman-teman semua, bahwa andai kata Bapak insya Allah menjadi Wakil Presiden terpilih 2014 sampai 2019, saya mengharapkan sekali dari Bapak untuk bisa membantu kami dari para TKW yang ada di Kairo untuk dipermudah. Yang pertama membuat SPLP kepulangan atau istilahnya paspor. Pulang. Yang keduanya kami mengharapkan perlindungan dari Bapak pemerintahan untuk para kami TKW. Kalau ada permasalahan yang menzolimi kami dari para TKW itu bisa dipermudah dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa istilahnya membantu kami. Yang pertama kepulangan kami, Bapak. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Insya Allah. Kalau dulu waktu saya masih di pemerintahan, saya atur itu bahwa semua kedutaan yang banyak TKW-nya harus ada pengacara lokal yang baik untuk melindungi semua itu, dan orang kedutaan harus itu di Malaysia, di Saudi kita kerjakan itu. Insya Allah apa yang Ibu sarankan itu, kalau kami di pemerintahan, saya akan wajibkan Duta Besar Indonesia untuk melaksanakan seperti itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Mas. Oke Mbak, itu tadi wawancara dengan Bapak Yusuf Kalla. Saya sampaikan semoga tadi banyak manfaat yang bisa diraih oleh teman-teman di masjid sana. Oke, terima kasih Mas Rasid untuk partisipasi dan kerjasamanya. Alhamdulillah tadi video conference berjalan dengan lancar. Insya Allah mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa kerjasama. Ya, terima kasih.